Baik, pada kesempatan kali ini gua akan berbagi kepada kalian kenapa mata kita bisa sakit karena main handphone. Tapi sebelum itu gua bakal disclaimer dulu. Gue ini bukan dokter, tapi gue ini adalah penderita. Gua merasakan penyakit ini sudah satu tahun lebih, dan gua juga udah menemui berbagai macam dokter spesialis mata, dari sampai yang nggak terlalu bagus sampai yang salah satu yang terbaik di Indonesia. Jadi jangan salah, kalau misalkan kalian bertemu spesialis mata, dia akan ada spesifikasinya lagi. Dia akan dari spesialis mata itu akan terbagi lagi. Misalkan dia spesialis katarak, dia itu berarti dia uh, lebih ke katarak. Ada juga yang spesialis mata kering dan lain sebagainya. Nah, untuk sekarang ini kita akan uh, khusus untuk mata kering, karena uh, mata sakit karena main handphone itu disebabkan mata kering. Baik, silakan disimak video ini. Pertama, kondisi tersebut bisa disebabkan karena pemakaian durasi yang terlalu lama. Kita menonton handphone, gadget yang lainnya, TV atau laptop, komputer, itu terlalu lama. Kalau misalkan kita memakainya terlalu lama, itu akan menyebabkan mata lelah, capek. Jadi bagaimana supaya tidak menyebabkan sakit? Ya, kalau misalkan kita sudah merasakan capek, kita harus istirahat. Kuncinya di situ. Kita bisa keluar ruangan, bisa berhenti main handphone. Nanti setelah matanya udah nggak terlalu capek, udah enakan, kita bisa melanjutkan aktivitas lagi. Terus kedua, mata itu tidak berkedip ya. Jadi durasi kedipnya itu lama. Pada normalnya itu manusia itu kalau misalkan nggak main handphone, nggak main gadget, itu berkedipnya tuh agak sering. Tapi kalau misalkan kita memakai gadget, kita lagi nonton handphone, itu secara tidak sadar mata kita ini berkedipnya akan agak lebih lama. Jadi semenitnya harusnya kita kedip 20 normalnya, tapi karena kita tidak sadar dengan main handphone itu, kita berkedipnya cuma 10 atau mungkin bisa berkurang dari itu. Makanya mata kita itu akan kering. Kenapa berkedip itu penting? Berkedip itu adalah fungsinya itu untuk menyebarkan air mata ke ke mata kita. Secara normal itu, secara otomatis tubuh kita itu mengeluarkan air mata. Nah, kalau misalnya kita berkedip, air mata itu akan membasahi mata kita agar tidak terjadi kekeringan pada mata kita tersebut. Kalau misalkan kering, itu akan menyebabkan seperti iritasi, bisa lecet juga. Itulah kenapa kalau kita memakai handphone terlalu lama atau kita bekerja di depan komputer terlalu lama, itu biasanya itu kita akan merasakan mata kita tuh sakit, perih. Ya seperti itu. Karena mata kita itu secara tidak sadar jarang berkedip. Jadinya dia akan iritasi. Terus yang ketiga itu dia disebabkan karena kita bekerja atau kita nonton main handphone itu di kondisi ruangan ber-AC, atau kita di depan kipas angin. Itu juga dapat menyebabkan mata kita itu kering. AC atau kipas angin itu kalau misalnya terkena mata langsung, itu akan air mata itu akan menguap lebih cepat dari normalnya. Seperti kita lagi berkendara, naik motor contohnya, kita kena angin, itu juga menyebabkan kering pada mata. Jadi kalau misalkan seperti itu, ya kita bisa mengatasinya dengan beristirahat. Kalau misalkan kita sudah capek, mata kita capek, kita istirahat. Lalu yang keempat, itu bisa disebabkan juga kita merokok. Biasanya kalau kita merokok itu kan asapnya itu kan kena mata. Biasanya kalau orang-orang perokok itu matanya biasa merah. Itu karena terjadi iritasi.
Apalagi kita bekerja di lingkungan yang sekitarnya itu merokok. Walaupun kita tidak merokok, tapi sekitar kita merokok, kita akan terkena asapnya itu. Jadi matanya itu bisa menyebabkan iritasi, kering lebih cepat. Lalu yang kelima itu adalah dry eye atau mata kering. Mata kering ini disebabkan bisa jadi faktor internal dan juga dari faktor eksternal. Internal itu berarti apa? Itu yang sesuatu yang terjadi yang secara natural yang disebabkan oleh tubuh kita sendiri. Jadi emang bawaan dari tubuh kita. Mata kita itu memproduksi air matanya itu memproduksinya itu terlalu sedikit, jadi menyebabkan mata kering. Atau penyebab eksternal itu yang tadi yang saya bilang itu, seperti AC, ruangan ber-AC, kipas angin, rokok, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kalian lihat di menelusuri YouTube, kalian akan menemukan berbagai macam variasi yang menyebabkan mata kita tuh sakit. Kalau misalkan kalian pernah men-searching gitu ya, saya juga pernah mengupload video tentang mata kering ini, mata sakit karena disebabkan oleh gadget. Itu saya waktu itu bilangnya ini adalah penyakit CVS atau Computer Visual Syndrome. Sebenarnya itu kalau kalian bertanya kepada dokter spesialis yang benar-benar dia ahli mata kering, itu bukan computer visual syndrome, itu dilebihkan lebih kepada penyebabnya itu adalah namanya itu penyakitnya dry eye atau mata kering. Jadi kalau misalkan CVS itu dia kurang tepat. Jadi penyebab utamanya itu adalah karena mata kering tersebut. Jadi ini namanya itu adalah mata kering. Nah teman-teman, kalau misalkan kondisi tersebut dibiarkan terlalu lama, itu akan menyebabkan terjadinya peradangan pada mata, yang seperti saya pernah alami. Dan sampai sekarang pun saya masih mengalami peradangan tersebut, dan saya terus memakai obat-obatan dari dokter. Nah kalau misalkan kalian ingin tahu obat-obat tetes mata apa aja yang untuk biar mata kering ini biar nggak berlanjut, ya kalian bisa tulis komen di bawah ya. Saya kebetulan tahu banyak tentang obat-obatan tetes mata, jadi silahkan komentar di bawah. Nah tipsnya itu adalah, kalau yaitu pertama kuncinya itu adalah istirahat. Kalau misalkan kalian lelah, misalkan kalian kerja diharuskan untuk bekerja di depan komputer di setiap hari. Ya misalkan kalian kerja misalkan 2 jam 3 jam sudah merasa lelah, ya kalian cukup dengan istirahat misalkan sekitar 5 menit atau 10 menit, itu sudah cukup. Atau misalkan kalian merasa 2 menit sudah enak, ya sudah kalian bisa melanjutkan kembali bekerja. Tips yang kedua, kalian bisa sering berkedip, karena dengan sering berkedip, cairan mata yang diproduksi oleh tubuh kita itu akan membasahi mata kalian. Jadi kalian tidak akan merasakan kekeringan. Terus tips yang ketiga, pakai obat tetes mata jika perlu. Ya seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan kalian butuh informasi tentang obat tetes mata, kalian bisa tulis di komentar. Atau misalkan kalian punya penyebab-penyebab lain, atau kalian punya keluhan-keluhan lain, misalkan mata kalian sakit kalau misalkan kena sinar matahari, atau mata kalian sakit atau kena sorot kendaraan di malam hari, kalian bisa langsung komentar aja, isi komentar situ, ketik, nanti ntar kalian akan saya balas. Kalau misalkan saya buka, nanti akan saya sempatkan untuk membalas komentar kalian.
Nah, tips yang lainnya adalah kalian bisa memakan makanan yang menutrisi mata kalian seperti wortel, brokoli, bilberry, dan sebagainya. Baik, pada kesempatan kali ini cukup segini. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar. Sebisa mungkin saya akan balas komentar kalian. Dan mungkin nanti saya, kalau misalkan dirasa perlu dan banyak pertanyaan, saya akan menjawab pertanyaan kalian dengan membuatkan video yang dikhususkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Mungkin kalian akan berpikir, saya ini bukan siapa-siapa, kenapa kok sok tahu gitu. Bukan begitu, karena saya ini belajar dari pengalaman saya sendiri. Saya sendiri juga mengalami dry eye sampai dia radang, dan saya itu sudah setahun lebih mengalami sakit ini, dan saya menemui berbagai macam dokter spesialis mata, yang dari yang nggak terlalu bagus sampai yang paling ahli, yang terbaik di Indonesia. Saya sudah bertemu. Jadi saya juga sering menanyakan. Jadi saya cuma kalau datang ke dokter itu saya cuma diam, iya enggak. Saya menanyakan tentang penyakit ini. Jadi ya bisa dibilang saya ada lah pengalaman, atau saya tahu untuk penyakit ini. Ya nanti saya akan membalasnya sebisa yang saya tahu. Baik, begitu aja. Terima kasih. Semoga kalian bisa dengan video ini bisa mengatasi permasalahan kalian. Terima kasih.